sebagai ketua inti. Iya, ketua. Boleh dibilang ketua Gala Kreatif. Yes. Iya, ada sosmed, ada podcast, sama ada. Gimana seru nggak? Ada pengalaman yang Capek banget sih. aduh capek banget sih. Capek banget aja sih. Jadi ingin memperlancar public speaking aku. Kalau lagi ada event tuh ribet banget ngatur waktunya. Mereka habis jabatan lengser, itu tuh orang-orang pada bubar juga. Dua, satu, action. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya Universitas Bina Insani bersama dengan saya Kresna dan juga saya ditemani oleh Kak Ani. Halo. Nah, seperti biasa teman-teman, kita digantikan hostnya dengan kami berdua karena kebetulan host utama kita, Ibu Nadia tercinta, itu sedang ada kegiatan lain. Jadi ya digantikan sementara oleh kita berdua. Dan teman-teman, Bio Friends, kali ini kita kedatangan tamu yang lucu nih. Lucu-lucu nih. Lucu-lucu teman-teman yang masih imut-imut dari SMK Gala Juara. Halo. Nah, dari teman-teman dari SMK Gala Juara ini dari background yang unik-unik nih yang bakal kita bahas di podcast kali ini. Mungkin kita perkenalan dulu kali ya dari yang paling kiri, sebelahnya Kak Ani ini. Paling kiri, bukan paling kiri. Kiri sebelah Kak Ani. Kalau paling kiri sebelah sana gitu ya. Boleh Kak mungkin perkenalan diri dulu. Halo, perkenalkan nama aku Nafis Mirza, bisa dipanggil Nafis. Aku dari kelas 10 CKJ, Teknik Jurusan Komputer. Oke, Kak Nafis, pakai S. Iya. Kak Nafis, oke. Boleh lanjut Kak? Halo, aku namanya Najwa Syafa dari kelas 11 TKJ. Kalian bisa panggil aku Nana atau Najwa. Nana atau Najwa? Iya. Mata Najwa. Beda Beda ya? dong. Ini mata Nana doang ya? Iya, Nana aja. Oke, kalau yang paling ujung nih, kakak siapa nih? Halo semua ya, perkenalkan nama aku Nadia Seza Yulia Putri. Nadia pakai Y ya. Aku dari kelas 12 Manajemen Perkantoran. Oke, Kak Nadia ini sama namanya kayak host utama kita nih, Ibu Nadia. Ya. Nah, teman-teman nih, pertama kali kah datang podcast atau sudah pernah sebelumnya? Mungkin. Kebetulan kita pernah kali. Oke, pertama kali podcast di sini, berarti di luar pernah dong? Kalau di luar. Iya. Maksudnya pertama kali ngelakuin podcast di sini gitu Oh maksudnya. gitu. Biasanya di internal sekolah. Iya, di dalam sekolah aja. Nah, ini dia teman-teman. Jadi di awal saya bilang background-nya menarik karena teman-teman kita ini ada yang dari OSIS dan juga ada yang dari ekskul Gala Juara Kreatif ya namanya. Nah, apa sih Kak Gala Juara Kreatif itu? Boleh dong sedikit diceritain nih. Jelasinnya gimana ya? Bingung. Mungkin aku bakal jelasin awal boleh. terbentuknya aja ya. Sebenarnya awal terbentuknya podcast Galtif ini awalnya tuh namanya bukan Galtif. Oke. Jadi awalnya dibentuk karena ide-ide kreatifnya OSIS tahun lalu yang udah habis jabatan. Itu awal namanya tuh Jorkes. Gala Jorkes. Juara berkata lewat podcast. Oke. Nah, seiring berjalannya waktu, mereka habis jabatan lengser, itu tuh orang-orang pada bubar juga. Jadi diambil kepemimpinan sama yang lain, jadinya dijadiin ekstrakurikuler pilihan buat semua siswa. Oke. Nah, semenjak itu tuh dirombak semua. Namanya diganti jadi podcast Galtif, Gala Juara Kreatif yang sekarang diketuain sama Nana. Oke, jadi Nana ketuanya ya? Ketua sih. Ketua podcast. Ketua podcast. Ketua podcast, Nadia ketua OSIS. Yes. Nah, selain podcast juga ada ketua OSISnya nih.
kita hadirkan ketua OSIS. Justru ketua OSIS tadi yang menjelaskan tentang podcast. Itu ada Kak Nadia. Oke. Nah, tapi Kak, sebetulnya Gala Juara Kreatif ini itu hanya podcast aja kah atau ada yang lain? Sebenarnya podcast tuh di Gala Juara tuh ada banyak sih. Ada kita tuh bikin konten, terus juga wawancara juga. Oke. Terus juga apa sih? Kalau ada event kita ngeliput gitu. Jadi nggak cuma podcast gitu aja. Jadi kita juga punya target besar. Apa sih Apa kemarin? tuh? Bikin film pendek. Oke, bikin short movie. Iya, gitu. Berarti memang nggak cuma podcast ya. Iya. Jadi semua media video Digital gitu ya. media Masih digital gitu. digital. Tapi di-sharingnya kemana sih? Ke internal kah? Apa ke internet kah? Di-sharingnya ke YouTube, Instagram, sosial media. Sosial media. Oke. Nah, kalau Kak Nafis ini sebagai apa nih Kak? Aku sebagai anggota Eskul Podcast. Anggota Eskul Iya, Podcast. Kalau di podcast kalian tuh ada kayak role-nya nggak sih? Maksudnya kalau Kak Nana kan tadi sebagai Ketuanya. ketua. Nah, untuk struktur organisasinya tuh ada yang bagian-bagian lainnya nggak sih? Ada, kebetulan ada sih. Jadi di kita tuh ada 3 ya kalau nggak salah ya. Iya. Ada sosmed, ada podcast, sama ada kreatif. Nah, podcast ini khusus buat yang kayak apa sih namanya tuh kalau ya kayak podcast gitu ya Kak? Wawancara. Ya kayak Wawancara. ngobrol-ngobrol gitu, ngobrol santai kayak gini. Terus kalau sosmed tugasnya kayak bikin konten yang lagi tren. Nah, terus habis itu apa tadi satu lagi kreatif. Nah, kreatif ini yang tugasnya bikin film-film kayak gitu. Kalau untuk narsumnya sendiri tuh siapa? Narasumber tuh Guru kah atau? biasanya sesuai event. Misalnya kayak saat ini nih lagi event Semarak 17. Biasanya tuh narasumbernya anak-anak yang ikut lomba sama ketua panitianya. Anak-anak ikut lomba sama ketua. Kalau misalkan nggak ada event khusus misalkan? Itu tergantung sih Kak. Biasanya ada jadwalnya masing-masing. Misalnya kemarin kita bikinnya yang untuk apa? Aduh, apa sih? Apa tuh? Apa tuh? Apa sih? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Susah banget ya. Kepala sekolah susah banget ya. Mohon maaf ya Bapak ya. Grogi Pak. Tergantung. Misalnya kemarin kepala sekolah. Nanti murid-muridnya. Nah, murid-murid ini biasanya tergantung jurusannya. Misalnya TKJ diambil 2 orang, terus kita tanya-tanya. Terus AKL, tanya kayak gitu sih Kak. Jadi kontennya tergantung. Tapi ada jadwal khususnya sendiri nggak untuk podcast gitu? Kebetulan kita fleksibel aja sih. Oh berarti Santai aja. nggak ada misalkan seminggu sekali atau Nggak. sebulan berapa kali itu nggak? Berarti berdasarkan event, berdasarkan kebutuhan berarti. Tapi pernah ngundang narasumber dari luar nggak? Kebetulan belum pernah sih Kak. Ada nggak rencananya? Kan Mungkin pasti kakak bikin ya? tuh. Oh, jadi tukeran ya. Kita collab ya. Bener-bener. Boleh nanti dikirim aja ya. Mulai itu mah. Boleh. Oke, tapi nih Kak, kita kan udah ngomongin podcast ini ya, podcast Gala Juara Kreatif. Tapi SMK Gala Juara tuh di mana sih Kak sebetulnya? Nah, bagi yang belum tahu, SMK Gala Juara tuh ada di Jalan Kaliabang Tengah. Kaliabang Tengah. Oke. Detailnya ada di depan perumahan Sriwedari. Daerah Bekasi, Bekasi Utara. Bekasi Utara. Di Pondok Umum Permai, pasti pada tahu Pondok Umum Di Permai. daerah PUP, UP ya. Ya, Daerah benar. UP. Kalau di SMK Gala Juara tuh jurusannya apa aja sih Kak? Nah, kebetulan sebenarnya jurusan kita tuh awalnya ada 3. Manajemen perkantoran, akuntansi keuangan lembaga, dan teknik komputer jaringan. Tapi di tahun ini kita baru nambah 2 jurusan. Apa aja Itu tuh? DKV dan farmasi. Asik, cocok banget nih ya masuk DKV masuk ke podcastnya juga. Iya. Nyambung tuh. Bukan podcast, apa namanya? Gala Juara Kreatif. Karena nyambung banget tuh DKV ke eskulnya itu ya. Boleh buat teman-teman mungkin yang masih SMP dan udah lulus ya? Udah lulus sih? Ya kan? Atau yang memang lagi cari-cari
SMK yang rumahnya deket PUP atau yang sekitarnya Bekasi Utara, boleh coba main-main ke SMK Gala Juara. Boleh. Nanti ketemu Kak Nana atau Kak Nadia, boleh ya? Boleh diajak muter-muter gitu ya Kak ya? Boleh. Boleh kita ajak school tour. Atau bertiga nih sama Kak Nafis juga Boleh, gitu. Kebetulan namanya N semua nih. 3N ini, Nadia, Najwa, sama Nafis. Iya, Nana. 3N. Oke, kembali lagi nih kita ke podcastnya Gala Juara. Awalnya tuh kan tadi ya terbentuknya tuh kan karena OSIS. OSIS. Tapi awalnya tuh yang ngajakin ke podcast itu siapa sih yang lebih dulu pertama ngajakin gitu masuk ke podcast? Awalnya banget tuh kita ada wakil ketua OSIS. Wakil ketua OSIS kita ini tuh kebetulan orang fotografer, videografer. Jadi idenya tuh sosial media banget. Jadi awalnya tuh dia yang ngajak. Jadi bisa sampai Jorkes tadi itu. Kalau dari teman-teman bertiga nih siapa yang lebih dulu nih? Aku sih paling ya. Nana aku dulu. Nana dulu terus Iya. gimana sih? Nafis terus baru Nadia. Kayak kebetulan aku cuma tahu cerita terbentuknya aja. Oke, berarti duluan memang sang ketua ya. Gimana seru nggak? Ada pengalaman yang membekas nggak gitu tuh? Seru banget sih, cuma ya gimana ya Kak? Kayak capek banget sih. Aduh capek banget sih. Capek banget iya aja sih. Mikirin ide sih itu sih paling. Nah, tapi apa sih yang milih kalian tuh pengen masuk Ke eskul podcast? Jadi apa sih gitu? banyaknya eskul tuh. Apa motivasinya apa gitu? Nafis coba ya. Nah, boleh deh kita tanya ya. Baru. Bener. Dari aku, karena kan aku masih baru ya kayak kelas 10 ikut eskul podcast. Boleh agak dekat Kak. Karena aku tuh pengen cari pengalaman dari eskul podcast itu, jadi ingin memperlancar public speaking aku. Benar. Betul banget sih. Ya benar. Segitu dari saya. Berarti memang mau melatih public speaking dan kepercayaan diri untuk berbicara di publik Ya ya. pede aja gitu kan. Ya. Bagus tujuannya. Bagus tujuannya. Untuk meningkatkan diri ya, self improvement. Ya, itu dia. Kalau yang lain nih, apa nih kira-kira? Kenapa sih masuk ke eskul? Coba dari Kak Nadia deh. Kebetulan aku nggak masuk ke eskul podcast. Iya, nggak masuk kan? Maksudnya OSIS ya? Iya. Tapi pengen nggak masuk ke podcast? Sebenarnya pengen nggak sih gitu? Pengen nyoba, tapi kayaknya, tanggung udah mau lulus. Oh iya, dekat Justru karena mau lulus. Kebetulan dia pernah jadi narasumbernya. Oh gitu, karena ketua OSIS. Iya, nah itu pertama kali dia jadi ketua OSIS. Kita tanya-tanya kan. Oke, berarti memang udah pernah tapi sebagai narasumber ya? Iya. Emang kenapa kalau mau lulus ikutan jadi? Iya, eskul aku tuh udah banyak itu. Apa sih? Eskulnya apa Aku sih? tuh udah masuk eskul pramuka. Hmm. Jadi ambalan. Yang kedua aku di tari, jadi mentor juga itu. Oke. Pas kalau lagi ada event tuh ribet banget ngatur waktunya. Berarti memang udah full schedule ya Kak? belum lagi jadi ketua OSIS. Belum lagi jadi ketua OSIS, benar. Nah, dalam tadi ya dengan alasan-alasan tadi tuh sebetulnya dalam kalian mengembangkan podcastnya Gala Juara ini tuh ada nggak sih kayak apa ya, influencer atau YouTuber yang kalian ikutin tuh yang inspiratif banget gitu kalian ikutin tuh ada nggak sih? Ini pribadi. Coba Nafis nih ada nih. Coba Nafis. Boleh pribadi, boleh secara organisasi tuh ada nggak sih ngikutin siapa sebetulnya? Kalau secara pribadi dari aku, dari Corbuzier, Ronald. Oke. Apa tuh namanya Deddy Corbuzier? Pothap ya? Pothap. Pothap. Iya, Pothap di situ. Kalau dari Kak Nana, Kalau aku paling influencer sih. Siapa sih namanya? Naya Putri Pratama. itu kontennya? Dia tuh random sih Kak. Jadinya tuh kan dia apa sih punya pasangan anak motor gitu. Nah kebetulan aku juga suka. Apanya nih? Maksudnya bagaimana? Aku suka ngeliat Kak Nailanya, suka ngeliat kayak hobi cowoknya aja gitu loh, pasangannya gitu. Jadinya kayak sepaket gitu loh Kak. Jadi lucu aja, kapal lucu gitu. Tapi dari yang kalian yang kalian mungkin dijadikan role model, pernah nggak sih diambil, diadaptasi untuk podcast kalian? Atau ini bergerak sendiri aja untuk nyari inspirasi sendiri, ide sendiri gitu? Apa gimana? Apa ya? Kan tadi ada tuh
ini suka nonton ini, nonton ini. Pernah nggak sih nyari inspirasi dari role model kalian? Sebenarnya mungkin nyari inspirasinya ya dari yang ini aja gak sih, dari yang konten-konten viral doang. Jadi ngikutin alur sosial media Yang aja. ngetren gitu, Nggak ada podcaster tertentu yang beneran diikuti. Satu podcaster tuh nggak ikuti itu ya. Jadi memang nyari ide dikumpulin gitu ya, yang trending gitu. Dari yang sesuai yang trending. Bener sih, memang karena kalau ya apa ya, kita melihat algoritma itu kan memang harus diikutin yang rame ya gitu. Jadi supaya kita naik juga gitu ya Kak ya. Bener. Nah, selama bikin podcast tuh pengalaman apa nih yang paling seru buat temen-temen? Ya pasti ada nih, kayak narik-narikin orang buat podcast. Nah, Susah nggak sih? yang paling susah itu apa? Yang paling susah. Paling susah dan paling seru deh. Paling susah, dan paling seru. Nyari ide itu susah Ide, tuh. oke. Tapi seru juga Setuju saya. kalau udah jadi nih depan mata itu seru. Maksudnya kayak nggak sia-sia gitu nyari idenya. Terus juga kayak apa sih, bikin konten gitu kan pasti, apalagi event kan, kita muter-muter tuh nyari apa namanya spot yang bagus. Nah gitu kan, nah itu capek tuh lari-larian, jadi harus ngejar habis ini apa sih gitu, ngerti nggak sih Kak? Nah habis kayak apa ya, Mungkin serunya kalau ngelihat jawaban dari narasumber tersebut. Kadang kalau event tuh gimana sih, susah sih nyari gimana sih perasaan kalian selama event? Kalau dia timbal baliknya seneng, kita tuh juga ikut seneng. Oke, berarti jadi kayak dapat feedbacknya itu merasa apa ya? Merasa puas. Iya, merasa puas, excited. Terus juga dapat insight baru gitu kan dari narasumbernya. Tuh. Nah, tadi paling seru dan susah tuh sebetulnya saya setuju, cari ide. Cari ide itu susah sekali. Kan itu sulit. Susah banget. Sebenarnya walaupun banyak sosial media rame, tapi kayak kurang. Tapi kan walaupun ada satu video viral gitu yang mungkin kita coba untuk ikuti, tapi kan kita nggak bisa plak TikTok ngikutin gitu kan. Kita modifikasi. Bener, harus kita versinya Gala Juara lah gitu kan, versinya kita gitu, gimana jangan sampai beneran ngikutin banget gitu loh. Benar. Oke, jadi dari podcast ini ya asik. Podcast ini. Nggak, maksudnya dari podcast yang teman-teman bangun nih. Tadi kan kalau dari Kak Nafis tuh tujuannya untuk mengembangkan diri gitu ya, meningkatkan kepercayaan di public speaking. Nah, skill udah dapat belum sih skill yang tadi tujuannya masuk itu yang dipengenin gitu, kayak tadi Kak Nafis. Ada nggak sih perkembangannya setelah ikut ke podcast? Perkembangan sih dari aku ada kayak seperti aku seperti presentasi gitu Kak. Jadi itu aku melatih public speaking, kayak ngomong-ngomong kayak gitu, jelasin tentang konteksnya yang masuk kayak gitu. Tapi kalau secara saya jadi balik lagi ke struktur organisasi nih. Kalau anggota tuh di podcast itu fungsinya sebagai apa? Tadi kan ada tiga Pak. Pertama podcast, kedua kreatif, ketiga tuh Sosial media. Okay. Nah, kalau aku tuh di bagian kreatif, di bagian kreatif itu aku buat film cerita pendek gitu, film alur pendek kayak terus gitu juga gitu Pak. Berarti anggota di Gala Juara Kreatif, bukan di podcast. Ini baru paham nih saya nih. Berarti tuh di Gala Juara Kreatif ada orangnya lagi gitu nanti atau gimana? Jadi yang tadi disebutin 3 itu divisi dalam Gala Juara. Berarti nanti divisinya ada lagi orangnya. Jadi 3 divisi ini ada koordinator dan ada anggota-anggotanya. Ada badan-badannya. Dibagi-bagi. Kalau yang podcast yang megang kan Nana, itu kan kalau yang tadi kreatif itu ada lagi yang megang. Koornya lagi beda. Tapi tetap diketuain sama Nana. Gitu. Oh gitu. Nana ini sebagai ketua inti. Iya, ketua. Boleh dibilang ketua Gala Kreatif. Yes. Gala Juara Kreatif. Kreatif. Nanti di divisi itu namanya koordinator, bukan ketua lagi ya? Bukan ketua. Iya nggak? Jadi koordinator Gala Juara Kreatif plus ketua podcast. Iya. Gitu ya. Enggak, jadi dia ketua Gala Juara Kreatif per
SMP plus koordinator podcast. Oke, itu itu dia. dia. Iya, jelas ya. Koordinator divisi podcast. Nah, Banyak banget ya. pantes ya, agak berat ya. Masya Allah. Oke. Kalau dari Kak Nana sendiri ada nggak Kak skill yang Udah didapetin skill gitu. baru gitu yang Kak Nana dapetin? Apa ya? Paling Apa ya? kayak kayak ngobrol di kamera sih, jadi lebih santai, lebih relax Asik. gitu Bener. kan. Kayak sekarang kelihatan sih. Udah terbiasa. Karena ya susah, benar saya akuin kalau kita ngomong di depan kamera tuh sulit gitu kan, walaupun misalnya nih, kalaupun kita suka ngomong sama orang gitu, ngobrol gitu, kita ngobrol sama siapa aja nyambung, tapi ketika ngobrol di depan kamera tuh kadang suka Kagum. gitu. Ngomong. Iya, terus tiba-tiba tuh suka hilang gitu. Iya. Oh, ngomong apa ya tadi ya? Iya, gagal. Buyar gitu aja. Ya, makanya itu harus sering-sering latihannya tuh bisa dengan ngomong di kaca. Iya sih. Tapi nggak memalingkan muka ya. Jadi beneran ngeliat ke kaca tuh ngobrol gitu. Nah kalau hilang berarti kalau hilang nih apa yang mau diomongin berarti masih kurang. Betul, harus terus aja. Kayak gitu. Kalau Kak Nadia nggak ikutan. Gak ikutan dia. Tapi gak apa-apa, saya pengen tanya Kak, dari OSIS ini, kan ini kan sebagai ketua OSIS ya, apa sih Kak yang didapat dari hasil menjadi ketua OSIS? Banyak banget. Apa aja tuh? Dulu tuh aku tuh pas SMP nih, pas SMP aku benar-benar nggak pernah aktif di ekstrakurikuler manapun, benar-benar nggak pernah ikut apa-apa, nggak pernah ikut organisasi. Di SMK ini aku awalnya tuh nyoba masuk OSIS, ternyata aku nyaman. Aku lanjut 2 periode. Di periode kedua ini aku terpilih jadi ketua OSIS. Aku ngerasa dapat impact yang banyak sih. Yang pertama, aku jadi terbiasa ngomong di depan umum. Karena terbiasa jadi MC event. Benar. Yang kedua, aku jadi kenal banyak orang, dapat banyak relasi. Itu sih yang paling aku senang. Oke, itu kan yang sedangnya. Yang sedihnya Banyak. apa? Kayaknya banyak ya. Banyak sih. Dijabarin dulu dah tuh. Mungkin sedihnya sebenarnya ini hal biasa dalam organisasi yang pasti ada anggota-anggota yang kadang susah Berbeda diajak pendapat. gerak. Oke. Nah itu tuh yang buat tantangan banget parah. Oke, karena menyatukan berbagai jenis kepala ya. Benar. Berbagai banyak egoisnya juga pasti. Benar. Masing-masing punya egonya sendiri, gitu ya. Dan susah untuk menyatukan. Itu yang susah parah. Tapi seru nggak? Seru. Jawabnya ragu gitu ya. Menjabat tuh aku nangis mulu setiap event karena saking. Hektiknya. Tapi malah makin kesini mau langsir, sedih kok udah Nah, selesai. itu dia. Sebetulnya itu tuh apa ya? Sebenarnya seneng, seru gitu. Tapi karena tadi banyak banget kayak apa ya? Harus struggling di awal-awal gitu kan. Jadi kayak ngerasanya berat gitu. Tapi ketika pengen lengser, kok udah bentar lagi belum selesai. Cepet banget. Bisa. Berarti sebetulnya seru. Seru. Karena udah 2 periode masa nggak seru? Iya. Sampai jadi ketua tadi. Berarti kalau orang percaya lah sama anak-anak, makanya diamanahin sebagai ketua. Iya Nadia salah ya? Iya. Ikut ya. Kanannya ini. Nana semua. Ini kan Nana. Salah ya? Salah ya? Salah. Soalnya sama semua. Oke, seru ya kayak. Enggak apa maksudnya? Ya intinya ikut organisasi apapun itu selagi kita bawa happy pasti seru gitu kan. Ya pasti ada sedih, marah, pusing pasti ada. Pasti. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya aja gitu kan. Oke, harapannya buat tadinya sih saya mau bicara soal podcastnya, tapi harapannya untuk Gala Juara Kreatif gimana nih? Semoga bisa lebih. bisa diundang oleh universitas yang lebih tinggi. Oke, siap. Contoh Cita-cita dia mau diundang sama universitas. Woi, boleh ya? Nanti spill. malu. Tapi ini udah tinggi loh Kak, kita di lantai 6 loh ini. Iya benar. Gak ada jarak. Kurang tinggi ya? benar tapi salah Kak. Salah tapi bener. Iya, apa namanya? Ya itu kan apa ya? Untuk meningkatkan kualitasnya kita gitu ya. Makanya kita juga harus apa ya? Harus ya nyari yang lebih tinggi gitu. Ya gimana ya bahasanya?
artinya kalau untuk meningkatkan kualitas diri ya harus punya koneksi yang lebih tinggi lagi. Harus naik, jangan Harus naik. Benar, setuju. Kalau dari Kak Nana, benar tuh. takut salah kan? setelah sekian detik saya mikir lo Kak Nana. Oke. Ini buat juara kreatif. Boleh kalau juara kreatif dulu. Kalau buat Galtif, semoga bisa Sedih lebih. Enggak dong. Bisa lebih apa ya? Lebih apa sih nyari idenya tuh bisa lebih cepat gitu. Jadi misalnya nih hari ini kita mau bikin konten misalnya kayak film pendek horor, kayak misalnya langsung cari lah gitu. Mungkin emang divisinya beda, cuma kan maksud aku kan ya udahlah gak apa nggak sih bantuin nyari biar cepat juga bisa selesai gitu loh. Kita saling membantu. Tim konten ini untuk Anda ya. Ini untuk Anda ya. Tolong lebih cepat dalam mencari ide. Bantu Ya, gitu. Ya kan supaya juga ya apa ya, supaya makin banyak stoknya gitu kan, terus makin banyak juga yang dibahas gitu kan. Iya benar sih. Bener Oke. sih gitu. Nanti kan baliknya ke juara Bener. kreatif lagi. Kembali lagi ke organisasi itu sendiri. Kalau dari Kanadia, harapan untuk juara kreatif dan OSIS-nya seperti apa? Gak apa-apa dong, ya kan? Gak apa-apa dong. Iya. Semoga Galtif makin solid. Oke. Makin akur sama OSIS. Akur. Oke. Makin membantu OSIS. Soalnya Galtif membantu banget sih jujur. Nah, Kak. Makasih pujiannya. Makasih. Makasih pujiannya. Langsung ke sama kedua tuh ya. Dari hati kayaknya. Nah, tapi ini kita belum nanya sih sebetulnya Kak. Tadi kan udah nanya lokasi apa namanya jurusan, tapi ekskulnya di Gala Juara tuh selain Gala Kreatif ada lain nggak sih? Gala Juara Kreatif. Banyak nih. Ada 12 gak sih? Iya, kalau Ada ekskul wajibnya, ada ekskul ada ekskul wajib, ada ekskul pilihan. Kalau ekskul wajib itu contohnya seperti beragama muslim itu rohis kak, rohis. Itu wajib. Wajib, ya Islam. Nah, untuk yang beragama Kristen itu eskulnya namanya roh kris kak. Roh Kris, Rohani Kristen. Iya, nah. Ada pramuka. Terus Itu pramuka wajib itu wajib Roh juga. kris juga. Oke. Terus pasti Terus- biasanya. Eskul Enggak, itu pasti pasti pilihan. eskul pilihan kak. PMR TFR belum ada ya, belum ada. Sun ya. Sun. Oke, Sun. Terus tiap jurusan tuh kita ada IT eskulnya. ITS. Gimana tuh Kak ITS? Kak? Sesuai jurusan sih. Mungkin kalau TKJ IT eskula mempelajari tentang dalam-dalamannya komputer. Berbeda sama manajemen perkantoran tuh biasanya fokus di mengetik 10 jari, bikin CV. Oke. Sesuai jurusan. Terus selain itu ada modern dance, tari tradisional. Terus ada eskul baru nih kita, Apa tuh? eskul silat. Baru ada Bela diri ya. Terus ada apa lagi ya? Sekali ya. Basket, futsal. Berarti kalau olahraga lumayan banyak ya. Futsal, basket, Lumayan. bela diri tadi untuk olahraga ya. Termasuk. Bisa silat. Kalau yang wajibnya tadi ada pramuka, paskibra, rohis, sama Paskibra rokris. enggak, berapa Oh ya, paskibra ya. Pramuka, rohis, rokris, Udah. 3 ya. Iya. Soalnya dulu zaman aku pas Libra tuh wajib Wajib gitu loh. sama sih. Ada beberapa yang eskul wajib. Berarti memang satu siswa itu harus minimal Satu. 1. Iya. boleh ikut dua. Berarti pramuka atau rohis Pramuka misalkan? tuh, pramuka rokris tuh nggak dihitung. Iya, jadi Oh. emang harus. Jadi dia harus milih eskul. Iya, harus. Iya, Berarti dua wajib, satu yang pilihan ya. Iya. Berarti 3 gitu ya. Eskul pilihannya bisa pilih lebih dari satu. Kalau pilihan yang nggak diambil, Ya udahlah. Pulang. menarik ya. Tapi kan itu suatu bentuk apa ya, supaya lebih produktif gitu ya. Supaya ya tadi untuk siswanya juga sih. Iya, balik lagi buat diri kita sendiri lagi. Benar, masa setiap hari Sabtu kita semua eskul yang ini di Majen. Nah, Oh, berarti ini ekskulnya Sabtu. Iya, Sabtu semua. Semua. Sama rata. Oke, berarti Sabtu tuh masih tetap rame ya. Rame. Mantap. Mantap. Semangat teman-teman.
Oke, mungkin itu ya Kak Ani. Seru sekali ini berbincang dengan kakak 3N. Dan anak-anak. Paksa aja buat Iya, saya 3N aja. Biar lebih cepat. Cari aman. Cari aman. Jadi walaupun tadi satu siswa itu perlu ikut untuk minimal 2 atau 3 eskul, tapi eskul itu penting kan ya Kak, harus kita ikutin gitu. Iya, organisasi. Organisasi itu penting untuk kita ikutin karena ya impact-nya banyak banget gitu. Kalau olahraga jadi lebih sehat, kalau yang olahraga ya kita jadi ya apa ya? Juga sih. Pinter tuh relatif sih. Banyak relasi. Ya itulah yang di luar pinter ya, maksudnya banyak relasi, terus tradisi sehat, terus ya buat self improvement lah terutama itu untuk mengembangkan diri. Gitu. Jadi teman-teman mungkin di Gala Juara, tapi Gala Juara semua pasti udah masuk eskul ya. Atau ada aja yang belum? Ada. Pasti ada. Mereka tuh kayak ngedata doang tapi Nggak Hilang. Nah itu dia. Baik. Anda ini yang suka data-data aja nggak boleh gitu ya. segera ikut ya, segera ikut karena itu akan untuk kalian juga nantinya. Iya. Oke, itu saja. Terima kasih teman-teman dari SMK Gala Juara sudah hadir di podcastnya Universitas Insani. Terima kasih juga untuk Bapak Pembina ya Pak, Bapak Pembina yang sudah hadir tapi tidak masuk kamera. Oke, mungkin kita akan ya mungkin bertemu lagi ya di lain kesempatan atau kita yang kesana. Wah, kita kolaborasi dengan podcastnya Gala Juara atau Gala Juara Kreatif. Ya, kita tunggu saja. Bagaimana Tunggu saja undangannya. Kode. Ada pembinanya. Boleh ya Pak? Langsung. Oke. Terakhir mungkin teman-teman buat yang tadi ya teman-teman SMP yang misalkan mau cari-cari sekolah daerah Bekasi Utara, boleh datang ke SMK Gala Juara. Tepatnya tadi lokasinya di Jalan Kaliabang Tengah. Jalan Kaliabang Tengah, Bekasi Utara. Pondok Ungu. Pondok Ungu Pondok Permai. Ungu Permai. Bisa langsung di Google Maps aja. Karena tadi jurusannya itu lumayan banyak. Ada 3 ya? 5, sorry. Nambah ya. Nambah. Ada TKJ, Manajemen Perkantoran, Akuntansi Keuangan, DKV, dan Farmasi. Udah cukup lengkap untuk jurusannya. Kalau soal fasilitasnya gimana Pak? Nah, fasilitasnya di Gala Juara kita punya setiap jurusan punya ruangan lab Oke. buat praktek. Ada musolanya, Musola, oke. free wifi, Oke, free wifi. Mantap tuh. toilet laki-laki, perempuan dipisah dan Oke. guru. Oke. Terus apa lagi ya? Ruang kelas ber-AC, setiap kelas AC-nya 2. Mantap. Dingin tuh. Disebutin 2. Dingin. Itu dingin ya? Dingin banget ya? Kutub utara ntar. Jadi nggak perlu khawatir habis olahraga gerah gitu ya, nggak lah ya. Dingin ya pasti ya. Nggak ada drama-drama kayak gitu ya. Oke. Mantap banget, segera daftar di Gala Juara. Kalau mau daftar gimana caranya Kak? Kalau mau daftar bisa langsung datang ke Gala Juara ke Tata Usaha. Ke Tata Usaha. Nanti akan diarahkan. Secara online bisa Kak? Belum bisa. Oke, berarti datang langsung aja supaya bisa langsung lihat-lihat sekolahnya ya Kak ya. Biar bisa langsung diajak muter-muter sama Kak 3N. Ya, oke. Dan teman-teman dari SMK Gala Juara atau dari SMK yang sekitaran Bekasi Utara, pokoknya kota Bekasi, memang mungkin sama nih kayak teman-teman di depan, ada yang dari jurusan TKJ, ada yang dari jurusan MP, Manajemen Perkantoran, itu mungkin lagi nyari kampus untuk kuliah, bisa banget daftar di Universitas Minahasa Insani. Karena kalau dari jurusan MP Kak, sebetulnya bisa banget daftar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di kita tuh ada 2 fakultas Kak, ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Informatika dan Desain. Nah, untuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu ada 3 jurusan ya Kak? Iya. Ada 3 jurusan, itu ada Manajemen S1, Akuntansi S1, dan S1 Bisnis Digital. Nah, itu kakak nih yang dari MP bisa masuk ke 3-nya. Itu ya, bisa masuk ke manajemen, bisa masuk ke akuntansi, atau ke bisnis digital. Kalau yang di FID atau Fakultas Informatika dan Desain, kita ada 3 juga ya Kak? 4, sorry. Ada TI, Teknik Informatika, ada Sistem Informasi, ada Rekayasa Perangkat Lunak, sama ada DKV. Jadi kalau Kak Nafis pengen lanjut kuliah, boleh banget tuh ke
tiga tadi. Ada TI, SI, RPL atau mau ke DKV mungkin. Bisa. Lanjut. Oke? Mantap. Oke. Gitu aja teman-teman. Cukup Universitas Bina Insani, bigger, better, higher. SMK Gala Juara, SMK bisa, SMK hebat, Gala Juara is the best.